Syarat-syarat sahnya sholat khamsata asyara ada 15. Yang pertama al-islamu, yaitu beragama Islam. Yang pertama al-islam, beragama Islam. Kemudian yang kedua at-tamyizu, tamyiz. Apa tamyiz? Tegas, tegas ya. Meskipun banyak yang berbeda pendapat bagaimana yang dikatakan tamyiz. Bahkan di sini mereka sebagian tamyiz itu huwal ladzi yafhamu su'al wa yaruddul jawab. Ini enak. Jadi kalau jenengan ingin tahu anak kecil tamyiz atau bukan, lek ditakoni jawabnya kena. Itu tamyiz. Biasanya kan enggak ditakoni iki jawabnya rono kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Paham ya? Atau ada yang mengatakan enggak, walladzi yumayyiz baina tamrah wal jamrah. Yaitu orang yang bisa membedakan antara tamroh, kurma, dan jamroh, bara api, mowo. Jadi kalau bisa membedakan di antara keduanya, berarti dia tamyiz. Wa qala ghairuhum, ada yang mengatakan tamyiz itu idza balagha sinnas sabi'ah, kalau mencapai usia 7 tahun. Ini paling enak kalau pakai umur ya, jelas soalnya. Jadi pada intinya di sini ulama tidak menetapkan batasan khusus untuk tamyiz, berbeda dengan balik seperti yang sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tamyiz nggak ada batasannya. Cuman yang pernah dulu saya terangkan, dalam Islam kalau ada batas atau kalau ada keterangan yang sudah ditentukan batasnya dalam Islam, maka itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau seandainya nggak ada batasnya dalam Islam, maka dikembalikan kepada penilaian banyak orang. Itu kaidah dalam fikih. Jadi permasalahan apapun, kalau sudah ada batasnya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Contoh masalah iddah, seorang perempuan, seorang wanita yang dia dicerai atau dia ditinggalkan mati sama suami, kan jelas. Yang dicerai 3 kali suci, yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Jadi kalau sudah ada batasnya, itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau belum ada batasnya, seperti apa? Tamyiz. Seperti najis yang sedikit. Kalau jenengan dulu najis titik iku sing sak satu seripis bisa 100 rupiah. Nah, 100 rupiah. Itu namanya sedikit. Kalau banyak yang lebih besar daripada itu. Betul apa tidak? Ya itu pendapat ulama. Jenengan mau pakai itu monggo, mau pakai pendapat yang lain juga monggo. Paham? Kenapa? Karena memang gak ada batasnya dalam Islam. Termasuk yang gak ditetapkan batasnya dalam Islam itu tentang haid. Haid itu gak ada batasnya dalam Islam. Cuman Rasulullah masih patokan, seorang wanita kalau sudah datang bulan maka dia dilarang sholat, maka dia dilarang puasa. Tapi batas paling sedikit, batas paling banyak gak ada. Maka apa batasnya itu? Istiqra', penelitian yang dilakukan sama Imam Syafi'i radhiyallahu an, melihat wanita di zamannya. Jadi wanita di zamannya sama Imam Syafi'i diteliti. Oh, si fulana mengalami haid 7 hari. Oh, si fulana mengalami haid 8 hari. Didelok-delok ono sing mengalami haid sampai 15 hari. Berarti kesimpulannya apa? Minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Normalnya 7 ataupun 8 hari. Itu namanya istidrak. Paham ya? Jadi yang ketiga, masuknya waktu sholat. Jadi maksudnya waktu sholat kita harus tahu. Alhamdulillah daerah kita ini ya di mana-mana ada azan kan, azan di mana-mana. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha. Tahu bahwasanya sholat itu adalah wajib. Insyaallah semuanya tahu, semuanya yakin sholat itu wajib. Wala ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Kemudian syarat selanjutnya adalah tidak boleh meyakini fardunya sholat hukumnya sunnah. Nah, saya kira juga ini semuanya yakin. Takbir wajib, berdiri wajib, duduk wajib. Kalau orang mengatakan takbir sunnah, salam sunnah, atau yang wajib dikatakan sunnah, maka hukumnya tidak sah sholatnya. Paham ya? Ini satu fardu, apalagi semua fardu dikatakan sunnah. Bisa. Kemudian syarat selanjutnya at-thaharah 'anil hadatsain, suci dari dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Kecuali bagi siapa? Bagi orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, sedangkan dia dalam keadaan hadas besar. Salat untuk menghormati waktu. Jadi suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil ataupun hadas
besar. Paham nggih? Kemudian yang ke selanjutnya, syarat sahnya sholat itu suci dari najis di badan, di baju, fitau di baju, baju kalian najis dikit nggak boleh. Termasuk najis apa? Kalau jenengan bawa najis itu kena najis. Bawa dibungkus, dibuntel, berarti najis. Pupuk jangan bawa. Apa pupuk itu? Yang dari kotoran itu, meskipun diolah atau dengan sedemikian rupa, jenengan kesak sholat, maka sholatnya jenengan tidak sah. Paham ya? Gara-gara jenengan bawa tidak pupuk tadi itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya suci di badan. Badan jangan sampai ada najis. Insya Allah kalau badan saya yakin jenengan sudah pasti bersih. Yang jadi masalah kadang kuku, ini perlu diperhatikan. Wal makan, kemudian yang terakhir adalah suci di tempatnya, suci di tempatnya, suci di tempatnya.